dengan hal ini. Apa sih yang disebutkan bahwa hipnosis adalah seni bagaimana kita memanfaatkan alam bawah sadar manusia ya. Sahabat semuanya, bisa kita lihat mungkin gambar selanjutnya, Bunda. Next. Nah, di sini ada kekuatan alam bawah sadar manusia. Pada gambar pertama ada gambar gunung es ya. Nah, kita lihat gambar pertama, gunung es itu diibaratkan pikiran manusia. Nah, ternyata di dalam gunung es ini ada yang namanya conscious mind dan subconscious mind. Conscious mind itu artinya pikiran pikiran sadar kita ya, sedangkan subconscious mind itu artinya alam bawah sadar manusia. Dan ternyata diakui atau tidak, ternyata pikiran kita itu atau struktur pikiran manusia itu didominasi oleh alam bawah sadar kita yang bawah ya. Yaitu coba kita lihat yang subconscious mind, itu yang paling bawah, gunung es yang bawah. Yaitu gunung es yang paling bawah itu alam bawah sadar kita ya. Dan yang atas muncul sedikit itu ukuran 12% dan yang bawah 88% ya, itu alam bawah sadar kita. Yang atas alam sadar kita dan yang bawah alam bawah sadar manusia ya. Ternyata subconscious mind ini berukuran 88% karena ini meliputi hal-hal yang sering kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan. Nah, untuk yang conscious mind ini cara kerjanya berkaitan dengan pengetahuan kita, logika kita, atau berpikir analitik kita. Mengapa mengidentifikasi, membandingkan, atau struktural, dan sebagainya. Jadi, mudahnya gini, sahabat semuanya, ketika kita sedang membandingkan sesuatu, ketika kita sedang menganalisis sesuatu, ketika logika kita yang dipakai itu, maka kita sedang menggunakan alam bawah sadar kita yang subconscious mind ya, itu 88% alias yang alam bawah sadar manusia ini berkaitan cara kerjanya dengan keyakinan kita atau emosi, perasaan, terus kebiasaan dan hal-hal lainnya. Nah, yang itu jarang kita sadari. Nah, alam bawah sadar kita itu isinya ya ini tentang kebiasaan-kebiasaan kita yang sering kita lakukan. Nah, teorinya itu ketika kita disimpan di alam bawah sadar manusia, maka itu menjadi jangka panjang atau long time memory ya. Kemudian saya ingin bertanya nih, ketika Bunda atau sahabat-sahabat semuanya di sini usia berapa ya? Usia remaja atau usia dewasa ketika Bunda masih sekolah atau ketika saat punya momen-momen spesial gitu ya. Pasti ada perasaan senang, bahagia, terus sedih. Nah, itu bisa masih keinget sampai sekarang nggak, Bunda? Ya, Masih, Bun. ya, mungkin masih ya, yang Iya, sangat ada yang menguras emosi, benar-benar kayak bahagia ya, ya keinget ya, keinget Iya. terus benar-benar pada saat lagi bahagia, sedih atau kebanyakan itu keinget atau sebagiannya, nggak semuanya tapi ya, yang diingat, yang di alam bawah sadar itu adalah sesuatu hal yang sangat membekas pada diri kita ya, Iya, Bun. yang menurut kita itu sangat penting gitu. Akhirnya kita simpan sekian lama dan itu tersimpan di alam bawah sadar kita, meskipun menurut teori bukan saatnya masa kecil saja, bisa saat remaja atau eh apa saat emak-emak lagi marah juga, misalkan emak-emak marah sama suami ya, masalah yang 10 tahun lalu atau yang benar-benar kita sangat marah atau kesel nih, kesel sama suami atau kita sangat bahagia, ingat momen-momen pas jadi pengantennya gitu kan, sampai sekarang mungkin masih ingat ya. Nah, itu tersimpan dalam alam bawah sadar manusia. Karena itu, oke, kita untuk teori gunung es
struktur pikiran manusia sepertinya sudah agak terbayangkan ya ini. Ini struktur manusia ya, apa struktur alam bawah sadar manusia. Sepertinya sudah terbayang. Sekarang kita masuk ke gelombang otak manusia. Mengapa ini adalah dasar inti atau fondasi sebelum membahas masuk ke hypnoparenting. Nah, tentang gelombang otak manusia ini pun apa ya, seringkali banyak tidak kita sadari ya oleh kebanyakan orang dari kita. Mengapa ya? Padahal gelombang otak kita itu ada 5 sebetulnya. Ada gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Tapi yang berpengaruh atau yang berhubungan erat dengan dunia hypnoparenting adalah yang beta, alfa, theta, dan delta. Jadi gamma ini tidak ya. Kita akan membahas 4 ini. Beta, alfa, theta, dan delta. Nah, jadi begini, ketika kita aktivitas itu ada gelombang otak tertentu yang apa ya, yang aktif dalam otak kita. Misalnya ada gelombang apa ya? Misalnya ada gelombang otak beta. Ini aktif saat kita dalam kondisi terjaga atau tegang, konsentrasi tinggi. Nah, berarti gelombang otak kita adalah gelombang otak yang beta. Ini yang setelahnya gamma ya. Yang setelahnya gamma. Kemudian contohnya seperti apa kalau gelombang beta? Misal ketika kita sedang mengerjakan tugas ya, mengerjakan proyek yang sangat rumit atau ketika olahraga, terus berdebat. Nah, itu ketika kita memunculkan aktivitas itu, maka gelombang otak beta ini yang aktif di dalam otak kita ya. Kemudian yang kedua ada alfa. Nah, di sini juga sama aktif dalam kondisi terjaga. Namun lebih waspada ya. Contoh seperti aktivitasnya seperti kita memecahkan masalah ketika sedang menulis, belajar. Kalau bahasa kitanya apa ya? Serius tapi santai gitu. Nah, ini yang disebut dengan gelombang otak alfa. Yang ketiga ada theta. Nah, kondisi setengah terjaga. Sangat santai atau lagi ngantuk-ngantuknya. Ini theta yang sedang aktif dalam otak kita. Mungkin pada aktivitas mencari ide kreatifnya atau sedang ngelamun ya dan sebagainya. Ini disebut gelombang otak theta. Yang terakhir ada delta. Delta ini adalah kondisi tidak terjaga, yaitu saat sensor indrawinya dengan apa ya, luar atau terputus ya. Itu dengan lagi keadaan tidur, tidur nyenyak misalnya. Ketika kita tidur nyenyak tanpa mimpi, itu artinya apa? Kalau tidur nyenyak tanpa mimpi berarti tidurnya nyenyak. Jika kita tidur hanya apa ya? Tidur mimpi. Tidur tapi mimpi itu kan kayak apa ya? Resah gitu ya perasaannya. Itu Tidak nyenyak. tidak nyenyak ya. Mempunyai banyak pikiran gitu ya Bunda ya. Ya. Gelombang otak ini yang disebut delta. Gelombang otak delta ini adalah aktif ketika tidur nyenyak tanpa mimpi. Dan jika kita dalam keadaan koma gitu. Apa hubungannya dengan hypnoparenting ini sih Bunda? Kok kita membahas tentang kekuatan alam bawah sadar manusia? Nah, sebelumnya sebelum masuk ke hypnoparenting kita apa ya? Bisa kebayang gitu kan gelombang-gelombang otak manusia seperti ini. Nah, ketika proses induksi, ketika kita mengantarkan orang lain untuk memasuki gelombang otak, masuk dalam yang paling dalam ini berada dalam alfa dan theta. Alfa dan theta ya, yang kedua sama yang ketiga. Karena kondisi ini benar-benar sangat rileks kalau yang ini, yang alfa dan theta ya. Maksudnya ketika gelombang otak kita itu sedang apa ya, sedang beta. Mengapa sugesti positif jarang masuk? Karena kita benar-benar kondisinya terjaga kalau beta ini. Yang ada kalau anak kita diajak ngobrol, kita berikan sugesti positif ketika gelombang otaknya sedang beta, maka apa yang terjadi yaitu
debat, bukan nerima gitu. Tapi ketika gelombang otaknya lagi alfa, theta gitu ya, hingga hingga alfa, theta gitu. Nanti ia lagi relax gitu atau apa ya, ngantuk, melamun, itulah yang eh, diberikan, insya Allah akan masuk gitu, lebih mudah ya. Sedangkan gelombang otak delta yang paling bawah itu namanya orang lagi tidur ya, itu pasti nggak akan masuk ya Bunda. Ini adalah pengantar saja ya, untuk pengetahuannya ini, untuk pengantar saja sebelum masuk ke hypnoparenting. Selanjutnya Bunda. Nah, di sini kenapa sih ada yang namanya hypnoparenting? Nah, di sini juga ada perbedaan hipnosis pada anak dan dewasa. Nah, proses hipnosis yang sering kali kita lihat di televisi seperti kayak apa ya, Uya Kuya itu ya. Itu kan hipnotisnya orang dewasa ya, di panggung-panggung hipnosis yang pesertanya kebanyakan dewasa. Terus hipnotis apa lagi tuh? Begitulah sedikit gambaran hipno pada orang dewasa lebih mudah karena apa? Komunikasinya nyambung ya. Kalau orang dewasa cenderung lebih fokus. Terus next Bunda. Nah, lain halnya dengan hipno pada anak. Nah, mengapa ada metode khusus yaitu hipnoparenting di sini? Karena untuk menghipno anak itu tidak mudah ya, komunikasinya jelas berbeda dan anak itu cenderung sulit fokus. Kecuali anak tipe penurut itu bisa agak mudah ya, tapi kebanyakan anak bukanlah tipe penurut karena memang fasenya masih bereksplor ya, masih aktif-aktifnya. Kemudian selanjutnya Bunda. Sekarang baru nih masuk ke hypnoparenting. Nah, apa hypnoparenting itu Bunda? Hypnoparenting itu adalah gabungan antara hipnosis dan parenting ya. Mungkin sering kita kita lihat, apa kita ketahui tentang parenting. Definisi hipnosis di sini sudah jelaskan di awal tadi. Hipnosis adalah sebuah seni untuk memanfaatkan alam bawah sadar manusia ya. Nah, definisi parenting itu adalah program pengasuhan orang tua terhadap anaknya dengan menitikberatkan perkembangan yang meliputi aspek fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual dan anak dari prenatal sampai dewasa. Nah, jadi hypnoparenting itu apa, Bunda? Hypnoparenting adalah seni apa, Bunda? Seni mendidik anak Seni mendidik anak menggunakan alam bawah sadar manusia ya. Selanjutnya Bunda. Nah, kemudian ada metode hypnoparenting. Di sini yang pertama ada hypnosleep. Nah, hypnosleep itu apa? Memberikan sugesti positif di telinga kanan sebelum anak tidur. Mengapa telinga kanan? Kenapa enggak telinga kiri gitu? Nah, karena struktur otak yang apa ya, yang sebelah kanan itu memang untuk itu saja. Pernah mendengar penjelasan dari seorang ahli ya, Dokter Aisyah Dahlan ya. Beliau adalah seorang hipnoterapis yang mengatakan bahwa mengapa di telinga kanan, karena struktur otak di telinga kanan itu lebih melekat di otak anak. Pertama, sebelum anak tidur ya. Sebelum anak tidur, pas anak lagi ngantuk-ngantuknya atau pas lagi lep-lepannya sebelum tidur. Bukan yang sejam sebelum tidur ya, bukan ya, tapi pas lagi lep-lepan. Biasanya kalau orang Sunda mah apa ya? Marende gitu. Nah, mungkin di sini ada orang Sunda juga ya. Mepende ya. Marende gitu ya, lagi Ya, ngeluh, udah pas makan lagi mah ngeluh. tidur bae. Itu diajak ngobrol, sugesti positifnya sebelum anak tidur, kemudian beberapa menit setelah anak tidur itu gelombang otak itu tidak langsung masuk ke delta ya,
Jadi ada tahapannya dulu, tapi bisa saja masih di teta. Akhirnya ketika masih di teta itu masih masuk gitu. Yang terakhir ketika anak bangun tidur. Nah, ketika anak bangun tidur ya, atau dalam orang Sunda dibilang lulungu gitu. Lulungu, gelombang otak masih berada di antara alfa, teta. Dia masih rileks ya, sangat mudah menerima sugesti positif yang diberikan orang tuanya. Nah, setidaknya mungkin apa ya? eh, apa ya sebelum apa masuk ke tujuan untuk setidaknya luka batin yang ada pada diri anak itu terobati ya. Sugesti baiknya satu persatu jika niatnya menyelesaikan masalah, kecuali jika orang tuanya mau meminta maaf pada anak, misalkan boleh digabung itu. Misalkan apa ya? eh, Sugesti baik apa sih satu persatu diselesaikan dulu jika orang tuanya mau minta maaf pada anak, misalkan itu boleh digabung. Apa sugesti positifnya anak misalkan masalah makan juga ia sulit makan, sulit mandi. Nah, itu satu persatu dulu, jangan digabung, nanti anak bingung gitu kan. Kalau untuk meminta maaf, misalkan maafin mamah ya, atau boleh itu digabung sebelum tidur. Terus maafin mamah untuk hari ini, terus apa gitu. Terus setidaknya luka batin yang ada pada diri anak itu terobati gitu ketika kita sering kali meminta maaf pada anak sebelum tidur dan bangun tidur ya, disambut dengan pelukan yang hangat, itu akan melekat atau teringat sampai anak dewasa. Dia akan menjadi seorang ibu juga kan, nanti akan teringat itu di pada benak anak. Kemudian ada metode modeling. Nah, berikan metode modeling ini model yang baik untuk anak sehingga emosi positif yang dominan pada diri anak. Nah, emosi itu entah itu positif atau negatif akan melekat selamanya pada diri dan pikiran anak ya. Jadi berusahalah emosi positif itu yang diberikan yang lebih mendominasi dibanding emosi yang negatifnya. Nah, anak itu seperti cerminan apa ya? Kita ada masalah di anak kita itu alangkah baiknya kayak ngaca dulu ya Bunda ya. Misalkan ini anak tuh mirip emaknya atau bapaknya atau siapa gitu kan. Kita lihat dulu nih dan usahakan ketika anak masih kecil yang mendominasi itu yang positif-positifnya saja ya Bunda, biar melekat sampai dia dewasa gitu. Selanjutnya Bunda. Next. Nah, setelah tadi ada metode, sekarang kita masuk ke prinsip dasar hypnoparenting. Mungkin metodenya tadi cuma 2 ya, tapi prakteknya bisa berhasil atau enggaknya tergantung di sini, di prinsipnya. Yang pertama ada prinsip repetisi atau pengulangan. Nah, contohnya gini, Ibu, saya itu sering apa ya? Ibu saya itu kan sering mempraktekkan hipnoparenting, hipnosleep, tapi anak saya gitu-gitu aja, misalkan gitu ya, tidak ada pengulangan. Eh, Tidak ada pengulangan yang bagus gitu kan. Metode yang bagus pun jika tidak ada pengulangan, maka kecil kemungkinan untuk berhasilnya. Jadi eh, kuncinya yaitu terus konsisten, istiqomah agar hasilnya lebih maksimal jika kita akan terus mengulangnya dari nol. Nah, jika kita melakukan 1 atau 2 kali kan apa ya eh, tidak akan menempel di anak ya, tapi metodenya itu harus digunakan everyday atau setiap hari. Itu bisa bisa berbulan-bulan juga dilakukan. Tapi misalkan berbulan sudah dilakukan, kita libur sebulan itu nanti dimulainya dari nol lagi, Bunda. Bisa kita ulang dari nol lagi gitu. Jadi setiap apa ya, ada pengulangan gitu ya. Tergantung masalahnya anak. Biasanya eh, kita lakukan 1-2 kali sudah nyebutnya apa ya maksimal gitu ya. Kalau dalam eh, biasanya yang kita apa seperti itulah. Nah, hidup ini kan tidak seperti apa yang kita inginkan ya Bunda. Banyak
tidak sesuainya atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tugas kita yaitu berdoa, berusaha, tawakal. Kemudian ada di sini prinsip kata positif yang memberikan sugesti positif pada anak dalam keadaan rileks lainnya. Bukan saat hipnoslip aja, mungkin saat bermain, anak bermain, baca buku ya, tontonan tayangan edukatif. Ini bisa kita lakukan juga pada kegiatan anak saat anak posisi rileks ya Bunda ya. Selanjutnya ada barrier atau penghalang efektivitas hipnoparenting. Yang pertama, lingkungan sosial terdekatnya. Ada teman, sekolah, guru. Nah, ini mungkin di rumahnya dilarang makan es krim, tapi pas main sama teman-temannya dia apa ya, makan meninggalkan apa larangan dari rumahnya itu. Kemudian ada gadget, televisi, lingkungan sosial, keluarga besar, lingkungan sekitarnya itu kan penghalang-penghalang efektivitas hipnoparenting ya. Jika orang tua tidak melakukan metode atau prinsip dasar dalam hipnoparenting tadi, maka orang tua pun bisa menjadi penghalang efektivitasnya. Namun selain orang tua, ada pula hal lain di luar orang tua yang bisa menjadi penghalang efektivitas hipnoparenting. Jadi kalau orang tuanya udah apa ya, udah melakukan metode atau prinsipnya sudah dilakukan sedemikian rupa, tapi banyak penghalang di luar sana seperti yang 4 saya ini sebutkan ya. Kemudian selanjutnya Bunda, ada manfaat penerapan hipnoparenting. Di sini ada attachment atau kelekatan orang tua dan anak terbangun begitu kuat. Kelekatan ini bukan hanya kulit dengan kulit ya, tapi dengan jiwa. Anak akan mencontoh dan menjadikan orang tua adalah idolanya. Nah, itu. Kemudian menjadi public figurnya ya, orang tuanya sendiri gitu. Terus aspek perkembangan anak dapat berkembang dengan optimal. Aspek perkembangan yang disebutkan ada 6 aspek ya, ada aspek sosial, emosional,